Halo, perkenalkan nama saya Gracia Lavela Sutanto dengan NPM 24061360. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan PR Mekanika Teknik minggu yang ke-11. Masuk ke soal yang pertama, diminta untuk menentukan posisi sentroid dan momen inersia dari penampang dengan asumsi pembebanan dari arah vertikal dari posisi penampang dengan sistem koordinat dengan satuan inci. Yang pertama-tama kita hitung luas, kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada persegi panjang di sebelah kanan, lalu A2 adalah bagian persegi panjang yang kosong, dan A3 yang kotak sebelah kiri. Lalu kita hitung luas dari masing-masing A1, A2, dan A3. A1 memiliki luas 600 inci dengan posisi X1 dan Y1-nya adalah 35,15 inci. A2 dengan panjang 25 dikalikan dengan tingginya 10, maka memiliki luas 250 inci kuadrat dengan posisi X2 dan Y2 22,5,15 inci. Untuk A3 ada 25 dikali dengan 20 memiliki luas 500 inci dan memiliki posisi X3 dan Y3 12,5,15 inci. Dari hasil A1 dan A2 dan A3, maka kita dapat mencari sigma A yang akan digunakan untuk mencari atau menghitung posisi di sumbu netralnya. Sigma A sama dengan 850 inci. A1 ditambahkan dengan A3 dan dikurangi dengan A2 karena posisinya di sini A2 adalah persegi panjang yang kosong. Lalu kemudian untuk menentukan posisi sumbu netralnya, luas dari A1 dikalikan dengan X1, lalu dikurangi dengan A2 dikalikan X2 di plus 500 luas dari A3 dan dikalikan dengan X3. Begitu juga pada posisi sumbu netral di titik Y. Lalu kita dapat menentukan momen inersia penampang dengan rumus 1/12 dikalikan dengan panjang kali lebar dari segitiga. Pada momen inersia penampang A1 hasilnya 45.000 inci, lalu yang momen inersia yang di penampang A2 2083,3 inci, dan pada luas yang di momen inersia A3 adalah 1666,6. Lalu kita mencari nilai dari dx-nya, dx pada A1, A2, dan A3. Karena posisinya Y-nya adalah di 15 pada A1, posisi Y di titik 15, A2 juga 15, dan A3 15, maka 15 dikurangi dengan hasil dari posisi sumbu netral di Y, yaitu 15, maka 0. Kemudian nilai dari D1, D2, D3 digunakan untuk menghitung inersia relatif terhadap sumbu netralnya. Dengan rumus IX1 sama dengan inersia di titik yang luas untuk A1 ditambah A1 dikalikan dengan D1. Maka hasilnya pada inersia yang pertama ada 45.000 inci. Hasil dari inersia relatif dengan momen inersia penampang dasar sama dikarenakan nilai dari D1, D2, D3-nya 0. Kemudian untuk momen inersia penampang, maka hasil dari IX1, IX2, IX3 dijumlahkan dan hasilnya adalah 59583,3 inci pangkat 4.
Masuk ke soal yang kedua, diminta untuk menentukan SFD dan BMD dari konstruksi ini. Yang pertama, kita dapat memecah batangnya menjadi batang AB dengan arah AY ke atas, B ke atas, dan BX ke arah kanan. Lalu kita dapat menggunakan sigma momen di B untuk mencari nilai AY. Karena dengan clockwise adalah negatif dan anti clockwise adalah positif, maka AY bernilai negatif dikalikan dengan jaraknya yaitu 2 meter ditambah dengan 10 kN dikalikan dengan jaraknya 2 meter lalu dikali dengan setengah dikali jarak. Hasilnya positif, maka AY sudah benar ke arah atas. Lalu gunakan sigma fx sama dengan 0 untuk mencari nilai bx. Bx-nya adalah 0. Lalu sigma fy untuk mencari nilai by, maka B juga ke arah atas karena hasilnya positif 10 kN. Lalu kita dapat memecah batang BCD dengan arah BY ke arah bawah, CY-nya ke arah atas dan CX horizontal ke arah kanan, dan DY ke arah atas. Lalu kita dapat menggunakan sigma fx sama dengan 0 untuk mencari nilai cx. Karena bx-nya 0, maka cx kurang 0, cx juga sama dengan by nilainya yaitu 0. Kemudian kita dapat mencari nilai dari dy dengan menggunakan sigma momen di D dengan by dikalikan jaraknya terhadap titik D yaitu 6 ditambah dengan 10 dikalikan 6 dari beban tes distribusi dikalikan setengah dikalikan dengan jaraknya yaitu 6 diminus jaraknya 4 CY dikalikan dengan jaraknya CY terhadap titik D yaitu 4. Maka diperoleh nilai CY adalah 60 kN ke arah atas. Lalu dapat diperoleh nilai dy dan menggunakan sigma fy sama dengan 10 kN ke arah atas. Kemudian setelah didapat gaya pada A ke arah atas besar 10 kN dan B 10 kN, kita dapat mencari apakah di titik B terdapat momen. Dengan menggunakan sigma momen di B sama dengan 0, maka momen di B dikurangi dengan 10 dikali 2, ditambahkan 10 dikali 2, dikalikan setengah kali 4. Momen di B bernilai 0, maka AY A ke arah atas tetap 10 kN, B ke arah atas 10 kN dengan beban terdistribusi sebesar 10 kN dikalikan dengan jaraknya yaitu 2 meter, maka gaya mengarah ke bawah sebesar 20 kN dan ke arah atas juga sebesar 20 kN. Begitu juga pada batang BC, mencari momen di C dengan sigma momen di C sama dengan 0, maka diperoleh nilai momen di C sebesar 40 kN mengarah clockwise, yaitu dengan B ke arah bawah 10 kN, lalu pada titik C mengarah 60 kN ke arah atas dengan beban terdistribusi sebesar 20 kN dan momen di C sebesar 40 kN dengan pada titik C juga mengarah ke arah gaya mengarah ke bawah sebesar 30 kN. Lalu pada batang CD dengan sigma momen di D sama dengan 0, maka diperoleh nilai momen di D sama dengan 0, kemudian C mengarah ke atas berarti 30 kN dengan D mengarah ke atas 10 kN dan beban yang terdistribusi ke arah bawah sebesar 40 kN. Sehingga ada beban atau gaya yang mengarah ke bawah sebesar 40 kN dan juga yang ke atas sebesar 40 kN. Kemudian setelah itu kita dapat menggambarkan SFD-nya dengan menggunakan sigma fy dan dimisalkan panjang momen terdistribusi dimisalkan x, maka diperoleh nilai x yang pertama bernilai 1 meter dan x kedua dengan b ditambah c minus 10x, maka diperoleh x-nya sebesar 7 meter. Lalu untuk BMD-nya dengan sigma momen di B, maka momen di B dikurangi 10 dikali 1 ditambah 10 kali 1 kali setengah, maka hasilnya adalah minus negatif 5 dan
sigma momen X sama dengan 0, maka sehingga diperoleh momen di X sebesar minus negatif 5 kN/meter. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih sudah melihat.